keluar kayak bawa sajen. Seperti kalau saya bilang memang udah pesugihan. Apa buktinya? Pak, saya tuh bersumpah nggak ada pesugihan. Semenjak nikah sama kamu kan suami saya berubah. Apaan sih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dinihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang pertama-tama adalah kita selalu mengucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah memberikan kita kesehatan dan kemudahan ya Allah yang memberikan umur dan selalu kami yang harus selalu syukuri. Amin ya Allah. Alhamdulillah ya rabbil alamin. Salawat serta senantiasa selalu bercita limpahkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW. Semoga kita yang selalu menunjukkan salawatnya yang datang syafaat uzma dan sahabat Sallallahu Alaihi Wasallam, dan juga kita semuanya dapat berkumpul bareng Rasulullah nanti dalam surga Allah Subhanahu Wa Taala. Sahabat kaum muslimin yang selalu dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala dan bersyukur kami cintai dari seluruh jajaran keluarga besar Cinta Kaum Musri dimanapun kalian berada, baik yang di dalam negeri ataupun di luar negeri. Kita semuanya sama-sama mendoakan ya, berharap ya, bermunajat juga sama Allah agar senantiasa Allah berikan kesehatan, sampai kita selanjutnya yang sedang berusaha, semoga Allah berikan kemudahan dalam segala urusannya, usahanya juga, dan menjalani marah bencana, marah musibah dan seluruh dalam pembunuhan Allah Subhanahu. Sahabat kaum istri, sebelum kami mengawali ataupun memulai dari perjumpaan kita di siaran langsung kali ini ataupun di malam hari ini, yang tak pernah kita langsung berikan dari sebuah rasa terima kasih kami kepada seluruh sahabat istri yang mana telah mengorder produk-produk dari Kapalang. Terima kasih, karena itu adalah bentuk
support atau dukungan dari Anda semua untuk kegiatan-kegiatan atau perjalanan-perjalanan kami, yang diantaranya yaitu kegiatan yang kita lakukan setiap 1 bulan sekali, sahabat ya, yaitu santunan anak yatim, sahabat ya. Dan yang belum order, mangga di order dulu ya di nomor yang di bawah ini, sahabat. Jangan lupa. Oke. Terima kasih, Wan. Itu sahabatnya. Jadi selain mendapatkan keampuhan keistimewaan daripada produk-produk yang kami jualkan, tentu sahabat juga semuanya mendapatkan sekaligus keberkahan ya, karena dengan apa yang kalian semuanya beli ya atau order produk-produk kami justru selalu kami sisihkan ya untuk urusan hak anak yatim yang sudah kalian semua tahu di setiap sebulan sekali ya. Itu silakan langsung saja ya. Sahabat Kebang Misteri, bertemu kembali di malam kedua kami bersama Bu Sinta dan juga anaknya Mbak Nuri yang sudah berada di sisi kami atau bersama kami sepertinya ya, untuk apa ya, mungkin ada masih kisahnya yang belum tersampaikan, agar di malam hari ini ya kita bisa menanyakan juga sekaligus menyimak ya. Dan saya di sini akan langsung saja nanya kepada Bu Sinta, ini dengan kejadian kemarin suami ibu Pak Ferdi ini pas pulang itu apa yang dia lakukan? Ya masih marah-marah aja ya. Marah-marah. Itu nggak karuan pasti ya? Iya, marah-marah terus di rumah tuh makin aneh aja deh, sifatnya aneh gitu, nggak seperti kayak biasanya gitu. Jadi saya kedatangan saya kemari ya biar suami saya sadar gitu, sifatnya biar berubah lagi kayak dulu lagi. Sebelumnya sih saya minta maaf ya atas kejadian kemarin. Iya, pusing juga, bikin gak enak juga. Kita udah biasa gitu kan. Yang penting di sini kami mendoakan ini sahabat juga semuanya menyaksikan, tentu saya yakin ini juga akan sama-sama mendoakan yang terbaik antara kita. Saya sih datang ke sini lagi bersama ibu saya. Ya, saya pengen ngobatin bapak saya lagi. Iya. Allah untuk Mbak Nuri, untuk kita pelan-pelan ya, kita pelan-pelan, kita perlahan tapi pasti ya. Semoga suami ibu pada ini Iya gini Wan, suami saya juga kadang aneh banget gitu, setiap malam kadang saya mimpiin kok suami saya kayak ada makhluk apa gitu setiap saya mimpi gitu kok. Ya kayak binatang-binatang apa saya sering mimpiin dia gitu, ini kayak apa ya. Saya juga sebagai anaknya mimpiin terus Wan, Sering mimpi kayak ya? binatang-binatang. Iya, kayak contohnya tuh kayak ular, salah satunya. Jadi saya takut, sedih banget, takut kenapa-napa ya sama bapak ya. kalau dari ceritanya Bu Nuri ataupun Mbak Nuri sama anak Bapak Ferdi ini mengenai masalah tahu mimpi, ya itu ada kaitannya pasti nggak jauh lah dari apa yang diimpikan. Kalau dari tahu ini pasti suatu mengisyaratkan yang menggambarkan bahwa ada sesuatu yang terjadi, nggak jauh beda lah ya dengan yang diimpikan itu Pak Ferdi sendiri. Namun di sini sahabat ya, perlu diketahui saya di sini juga belum begitu kuat atau belum begitu jelas ya, apakah memang ada kaitannya yang diberikan oleh anak Pak Ferdi atau justru itu tidak seperti itu. Allah alam bisawab ya, Allah yang mengetahui atas segala sesuatunya. Saya di sini lah selaku tim ini selalu melakukan khususnya untuk Ini kalau Pak Ferdi-nya nggak ikut? Enggak, dia nggak tahu. Oh, nggak tahu. Iya. Nanti kalau misalnya kesini lagi, mereka apa? Bapak saya marah.
Iya, jadinya kita kesini lagi biar dia bisa sadar lagi dah pokoknya Wan, boy gitu ya, biar dia berubah sifatnya gitu. Saya heran gitu, bapak saya tuh setiap malam Jumat gitu ya keluar kayak bawa sajen, bawa uang banyak. Iya, padahal nggak kerja. Kenapa? Ya. Iya gitu kan. Terkadang di rumah juga kan ada suara kayak buler lah, apalah. Banyak suara-suara ya. Suara-suara. Kalau nampakin gitu Enggak ya. sih, nggak pernah nampak. Cuma suara-suara kayak gitu ya. Banyak Serem banget ya. ganjaran Jadi saya takut sedih banget lah kenapa sama suami saya. Cuman begini Bu ya, dengan kejadian kemarin yang suami ibu datang ke Febri, itu kan kami ya dan khususnya saya pribadi ini menyampaikan kepada misalnya Febri ya, dengan kejadian kemarin Pak Ferdi memiliki sifatnya seperti itu. Ini yang saya dapatkan dari Abang Besar ini memang ada kaitannya terhadap yang dilakukan oleh Pak Ferdi ini ya. Seperti kalau saya bilang memang ada pesugihan. Tapi dalam yang dilakukan oleh Pak Ferdi ini saya juga masih mentelaah ya yang dimasukkan oleh guru kami Bagus saat ini itu sebenarnya apa sih juga belum tahu gitu ya keterangannya. Tapi insya Allah kita benar-benar mencari tahu ya lebih jelasnya lagi, lebih akuratnya lagi lah itu kalau dibilangnya. Apakah memang betul yang diisyaratkan oleh Bang Besar ini ya, tapi biasanya nggak pernah meleset ya tuh. Yang sebelumnya sahabat juga semuanya dengan yang dilakukan oleh Pak Ferdi ini ya biasanya yang Abang Besar ini nggak pernah betul. Nah ini juga mohon maaf Ibu, Abang Besar juga dari kemarin bahkan sampai malam kedua ini tidak dapat hadir bersama kami ya, dan Ibu juga sudah melihat ya saat ini Abang Besar kembali tidak hadir karena memang satu Abang Besar ini sedang ada kunjungan ya, yang dimana banyaknya ingin ditolong langsung dan juga didoakan langsung oleh Abang Besar ini. Makanya saat ini nggak ada ya, sedang diantar oleh Dika itu ya, mohon maaf ya. Nah itulah tadi itu Ibu dari mimpi ya. Selain itu apa lagi? Ya itu loh pokoknya sering mimpi dia kenapa-napa gitu si bapak tuh, jadi kayak dihantuin makhluk-makhluk gitulah pokoknya, jadi kan aku jadi takut gituan. Ada keanehan Iya, nggak sih pokoknya sikapnya gitu, maksudnya kalau sikapnya ya gitulah beda. melakukan apa gitu si bapak tuh kalau di rumah. Kalau di rumah ya Gimana? Kegiatan-kegiatannya kayak ada apa ya, kamar tersembunyi gitu, maksudnya kamar yang tidak boleh dimasukin. Iya. ada juga. Kita tuh benar-benar marah kalau misalkan kita masuk. kalau kita masuk ke situ nggak boleh ya. Jadi ada ruang khusus Cuman Iya. kita nggak tahu. yang nggak diperbolehkan Iya. siapapun ya Masuk. masuk Iya. termasuk ibu dan Iya. juga Mamilen. Kita walaupun ibunya sendiri ya sama Nggak boleh. nggak boleh masuk. Untuk membersihin gitu nggak boleh. Nggak boleh sama sekali. Jadi banyak alasan yang di Jangan masuk ke kamar itu mah gitu. Apapun nggak boleh masuk itu. Marah dia. Nah kita penasaran dalam itu apa. Ini sahabat ya, sedikit demi sedikit kita sudah mulai mengumpuli dari beberapa bukti dan juga hasil dari cerita Ibu Sinta ini ya. Nah nantinya akan kita benar-benar kumpulkan dan kita rangkum dan kita benar-benar cari jawabannya gitu ya, hal yang
Ya. diserukan oleh Abu Sama juga. Jadi didalami lagi ya. Didalami lagi lah gitu ya. Ya semoga kita semuanya benar-benar mendapatkan jawaban dari kita semuanya. Saya mau wan Iya. bapak saya wan sampai sembuh. Iya. Caranya ini wan. Allah tingkahnya udah beda ya, kelakuannya ya. Udah parah banget ini kan. Udah kalau udah marah udah kayak kerasukan banget. Nggak sadar itu anak istrinya. Udah nggak ini sama anak, pokoknya istrinya udah nggak ini sama sekali. Jadi Pak Ferdi ini suami ibu hanya menurut beliau ini memberikan apa udah aja. Iya. Yang penting kamu kecukupan, kurang apa lagi sih Bapak? Kan udah dikasih mobil, udah dikasih perhiasan, Bapak beliin handphone buat anak. Kamu nggak usah banyak tanya, Bapak uang dari mana? Gitu. Saya kan sebagai istri ya curiga ya, Curiga, betul takut ya. kenapa-napa. Pertanyaan ya. Takut suami saya kenapa-napa gitu, kok bisa nggak kerja nggak apa kok banyak uangnya gitu. Ya nengnya. Ini cukup apa ya menurut saya nih cerita dari Pak Ferdi ini menurut saya aduh apa ya penuh dengan misteri. Kenapa saya bilang begitu? Karena dengan yang dilakukan sama Pak Ferdi ini ya sebelumnya yang menurut ibu suami ibu ini baik cepat itu berubah kan gitu ya, itu kan penuh dengan misteri gitu kan. Ini pasti ada kaitannya sekali lagi saya bilang dengan yang dilakukan Pak Ferdi sendiri ya. Ini kita jadi takut ya. Wan ketahuan. Penilaian beda banget gitu dah. Ya mungkin ini juga yang pernah saya dengar jauh dari sebelumnya yang urusan ini ketika kita diberikan ujian ataupun cobaan itulah bahasa rindu Allah tersampaikan juga kita ya. Jadi ibu jangan khawatir dengan ujian cobaan ini, setelah akan tetap ada hikmah yang punya ibu lalui ini sahabat juga yang kan sahabat ya mohon sahabat kalau misalkan kami tidak bisa membacakan Beda satu komentar persatu ya. komentar dari kalian ya. Karena ini cukup menentangkan Betul, menurut betul, saya. betul. Ya, Kalau masalah istri barunya bagaimana? Ibu? nah Istri barunya mah Gimana saya itu? sebenarnya udah tahu ya. Ya. Itu namanya si Jessica. Saya kan Jessica. udah lihat di HP-nya tuh, di HP bapaknya. Ibu tuh. pernah ketemu, kan pernah ketemu atau gimana? Udah sih, udah Udah pernah gimana? ketemu. Gimana Oh, orangnya? ya lumayan cantik sih, putih, bersih gitu. Sikapnya? iya Ya sikapnya sih biasa aja sama saya sih, baik, apa gitu. Royo juga baik. Oh, baik juga. Mandiri juga ya. Nggak pelit soal uang sih nggak pelit ya, saya kan nggak tahu itu dia duit dari mana juga saya nggak tahu. Cuman kan banyak ganjelan Keanehan gitu. mudah-mudahan sini kan kita kesini mudah-mudahan ada jalannya, Iya, mudah-mudahan bisa Wan membantuan sama boy. sampai bapak sini. Iya, biar suami saya sadar kembali. Amin, gitu. amin. Menurut ibu Jessica ini memiliki kesibukan apa bu yang ibu tahu? Apakah Karena cuma ya usaha-usaha bisnis aja kayaknya sih. Bisnis jual baju-baju online apa gitu aja. Tapi kok bisa banyak uangnya gitu. Saya juga bingung sama ini juga sama Neng ini juga nggak pelit orangnya. Banyak keanehan. Iya. Untungnya seberapa sih cuman baju-baju online gitu kan. Tapi kok bisa ngebeliin handphone yang 21 juta. Terus pokoknya nggak pelit lah masalah uang gitu. Ya kita kan jadi curiga juga ya Neng ya. itu usahanya masih berlangsung atau udah enggak bu? Masih sih sampai sekarang masih. Atau mungkin dari situ bu ya yang Gak mungkin sebesar itu. Iya. mau menurut ibu walaupun usaha itu nggak sebanyak sampai- nggak iya. sebanyak
Kok Bapak tahu kesini? Ini yang saya duga nih. Salam dulu gitu. Bapak ngapain kesini? Kok tahu? Ternyata ini buat sembunyi kita. Iya. Kamu itu ya bapak pasang gitu. Makanya bapak tahu kemari. Oh, baru BS sahabat. Mami ngapain kesini juga? Kamu tuh ya ngapain bawa-bawa babi ke sini? Kamu tuh jadi anak harusnya berterima kasih. Udah dibeliin HP terbaru, uang jajan harian. Masih aja nyusahin orang tua. Harusnya Mami tuh ngedukung Bapak, biar Bapak tuh sadar. Kamu yang harus mendukung, bukannya bapak. Mami tuh Kurang jangan apa? kesini tuh jangan marah-marah. Cukup, Bau. Jangan bikin malu. Cukup. Ini sabar dulu. Ini datang-datang sahabat, bukannya salam, ini malah langsung marah-marah. Kayak Ini gitu. udah saya duga ya. Hah? Kenapa? Dipelet ya, dicuci otaknya nih. Apaan? Saya sama anak saya. Hah? Ya Allah. Tuh, pakai minyak Kenapa? wangi tuh. Hah? Ya iya, emang kenapa kalau Bapak minyak jangan wangi? Mau menet anak saya? macam-macam. Astagfirullah. Ada Enggak, salahnya Pak. kita pakai minyak wangi, Pak. Eh, Cepat. kamu itu udah dijodohin, hah? Sama si Bagas. Apaan? Ngerti kamu? Aku gak kenal Bagas, Pak. Nggak kenal Bagas, nggak kenal Bagas. Udah dijodohin ngapain? enggak, Jodohin anak saya nih. Saya gak mau dijodohin, Mama nggak setuju, Pak. Setuju, nggak setuju. Harus kamu sama Bagas. Bapak juga nggak bisa maksa kayak gitu loh, Pak. Anaknya nggak mau loh. Ibu setuju nggak sama Bapak? Enggak, nggak Tuh, setuju. nggak setuju gimana? Saya bisa nuntuin jodoh saya sendiri, Pak. Nah, Iya. Bukan dijodohin. Kurang apa? Hah? Kurang apa si Bagas coba? Udah Bapak jodohin sama kamu. Tapi akunya gak cocok, Pak. Nuri, Gak cinta. denger ya Nuri ya. Denger apa kata papi kamu ya. Papi kamu itu mau ngasih yang terbaik buat kamu. Bukan terbaik, Bu. Harta doangnya buat apa ya? Ini loh, dia Bu Jessica dan juga Pak Ferdi, betul. Memang orang tua itu ingin memberikan yang terbaik untuk anak. Tapi kan nggak bisa juga untuk dipaksakan. iyalah. Ya, karena seorang anak itu, saya pribadi dulu kalau untuk mulai hal itu bisa menentukan. Taruh, ya, taruh. jodoh yang terbaik. Ntar dulu, ini serang langsung apa bukan nih? Jalan langsung. Kenapa emang? Ini madu apaan nih? Hah? Madu apa? Ini lagi ada Pak. oli segala di Hah? sini nih. Jangan bikin. Astagfirullah. Campur sama oli nih, jangan-jangan nih madu nih. Ya Allah, Mas. Sahabat katanya madu kita dicampur sama oli, sahabat. Gimana sahabat? Lihat sahabat udah pernah merasakan. Udah banyak. Ya banyak keistimewaan dari madu ini, Pak. Istimewa apaan? Kalian ini udah nyuci otak istri saya sama saya. Allah. Hah? Bapak jangan nuduh macam-macam, Ah. Pak. Istighfar. Apaan Ya lagi? Allah. Mbak, Lah, ini kamu buktinya tuh nih. Ngapain ya Mbak bawa-bawa suami saya ke sini? Apa kamu masih kurang cukup buat bulanan kamu? Atau masih kurang cukup buat harian kamu? Jadi suka kamu gini jadi. Ya Allah. Udah, Mami jangan diikut Nggak sama bisa, ibu. aku nggak bisa diam ya. Aku nggak bisa kayak begini. Lupa. Kita kesini tuh mau supaya itu apa istri bapak kesini tuh supaya bisa bapak berubah gitu. Ya. Mami, aku mau nanya. Mami banyak uang dari mana sama Bapak? Bapak kan pengangguran. Hasil dari mana sebanyak itu? Kamu tuh nggak boleh nuduh sembarangan ya. Aku sama papi kamu itu kerja, tuh. Ya terus dari mana uangnya? Ya, pokoknya dari mana aja. Pokoknya ini hasil aku dan papi kamu kerja. Yang penting kamu bisa menikmati. Kata Mama selama 30 tahun itu nggak tahu hasil dari mana. Kamu harus tahu ya. Bapak nggak kerja Papi ya, kamu sama mama kamu itu nggak punya apa-apa. Tapi ketika papi kamu nikah sama mami, buktinya semua kebutuhan kamu dipenuhi sama papi, ya kan? Nah itu uang dari Mami mana? dari Mana Ya uangnya? pokoknya kalian nggak usah tahu. Yang penting kalian yang bisa menikmati, biaran kami yang kerja. Gak bisa gitu, Mi. Pokoknya kamu harus nurut apa yang papi kamu bilang. Bu, harusnya dijelasin lah. Dijelasin. Bapak uang dari mana? Dari mana kek? Kalau bisnis Dari hasil pesugihan ya? Yang Bapak penting pesugihan ya? cukupi. Pesugihan ya? Dari Jujur. mana? Terserah. Pesugihan, ya Allah. Sugihan apaan Betul, sih? Pak. Udah nyuci otak Betul, keluarga saya kalian, hah? betul Bapak maksudnya. Jujur, Pak. Jujur aja, Pak. Kita udah jujur nggak ada pesugihan. Soalnya Bapak banyak keganjelan, Iya, banyak kebohongan. banyak kebohongan, banyak gak jujurnya selama Iya, ini. selama ini aneh sama kita. Udah mulai kasar. Dan nilai tingkahnya aneh, kelakuannya aneh. Di rumah juga seram, banyak hal-hal yang aneh. Gaib-gaib gitu ya. Kita tuh pengen tenang, Pak.
pengen bersih rumah kita, Pak. Terus kenapa ada satu ruangan khusus yang nggak boleh siapapun masuk ke dalam? Iya Ada benar apa, Pak. Itu kamar apa Pak? Kamar Coba. Di kamar bapak lah, kamar apa? Nggak Kamar apa? mungkin. Kalau kamar Bapak masa Mama nggak boleh masuk? Mbak, Iya. pokoknya Mbak sama Nuri nggak boleh tahu ya itu kamar apa. Pokoknya kalian nikmatin hidup kalian. Nggak boleh tahu kerjaan kami, ngerti? Berarti ada hal sesuatu dong. Nggak ada sesuatu. Kita itu bekerja, real kerja. Dan kamu Mbak ya, gimana suami mau betah di rumah? Dan dengan kamu aja udah kayak nenek-nenek. Jaga ya, Mi. Omongan Mami tuh. Oh, Bu Jessica, dengarkan. Sebelum ibu ya diberikan restu atau izin oleh ibu Sinta, ibu bisa menikah dengan Pak Ferdi. Ibu harus pahami, ya dia yang lebih dulu Bu Sinta ini. Ya. Nggak bisa begitu, Gus. astaga. Gimana suami saya bisa tinggal di rumah dengan betah kalau dandanan dan kelakuannya aja seperti ini? Tapi semenjak nikah sama kamu kan suami saya berubah. Oh iya, memang harus berubah kalau nikah sama saya. Dulu dia penyabar, sabar, sayang sama saya. Saya udah 30 tahun nikah. Sekarang berubah kelakuannya. Oh, buktinya apa Mbak? Mbak nikah sama suami saya, Mbak punya apa? Nggak punya apa-apa kan? Sekarang Mbak nikmatin kan? Setelah suami Mbak nikah sama saya, Mbak menikmatin juga. Anak Mbak menikmatin juga. Lebih baik berusaha menikmati. Lebih baik jujur. Kau nggak udah diam, yang penting udah kecukupan. Cukupan. Apa? Bapak jujur sih? deh. Bapak dari pesugihan kan? Iya. Apa Bapak kamu nih pesugihan anak mau pasti nih. kencur aja mau Semenjak tahu nikah aja. sama Jessica. Tua. Oh, jangan sembarangan nuduh ya Mbak. Mana buktinya? Ada nggak buktinya? Apa buktinya? Pak, ada buktinya. Baik-baik Pak. Pelan-pelan. Ya udah Sabar. Bapak, buka aja kamar Bapak yang itu tuh, yang tersembunyi. Apa tuh isinya dalamnya? Itu kamar orang tua ya. Kamu nggak usah ikut campur. Ya harus tahu lah seorang anak. Tahu lah Bu. Seorang istrinya juga harus Nggak tahu. bisa, nggak bisa, Nggak ada yang bikin nggak bisa. gitu. Dia istri pertama nggak bisa, nggak boleh tahu. Ini kan antara aku dengan suami aku. Ya, ngapain dicampur? Nggak bisa. Saya istrinya juga. Tapi kan bukan hak Mbak untuk menceritakan aku sama suami aku. Bu, tapi kan di Ngapain rumah. lagi sih? Berkecukupan belum tentu bahagia. Oh, tentu. Kalau bercukupan pasti bahagia dong. Sekarang kamu pengen beli HP. Kalau nggak bercukupan dari mana? Beli langsung. Bahagia nggak? Saya tanya bahagia Enggak, nggak? nggak bahagia. Enggak. Oh, Saya tuh pengen bapak saya kayak dulu lagi. Iya. Paham? Ini yang saya perhatikan adalah jadi kesimpulannya sebetulnya kalau saya tanyakan tentu Bu Sinta dan juga Mbak Nuri ya kalau ingin memilih dan mengulang kembali waktu ya pasti dia memilih dengan hidup penuh kesederhanaan, Iya. bahagia, bahagia. Apaan sih? Ah, Bapak, berisik! Bapak udah bersuara setan nih pasti. udah banyak nih makhluk halusnya nih di dalam nih. Ah, diam! Bisa sadar nggak? Banyak jinnya nih di dalam nih. Bodoh amat. Jangan udah sembarangan kamu ya. Awas kamu. Tolong Kita dari dong, kemarin Boy, udah Wan. sabar Eh, ya. anak gak tau diri, brengsek kamu, ngerti? Diam! Anak sama ibunya kok sama aja. Ini kan berasal dari ibu juga ya, Bapak ngapain sih kesini Pak? Kalau misalkan kerusuhan di sini, keributan di sini. Iya, dikit-dikitan aja. Terus maksud kalian kesini juga mau ngapain? Hah? Ya kita tuh mau biar Mau apa? sadar suami saya, Bu. Suami saya sudah sadar. Aku Punya sadar tanggung dari jawab mana? sudah tanggung jawab sama kalian. Udah, Masih kurang apa lagi? Sadar apa? udah Mi, udah Mi. Sisi. Dasar anak gak tahu diri. Pengen berterima kasih sama orang tua. Udah Bapak sama Mami pulang aja deh. Pulang. Ngapain? Kalau Bapak kamu mau diobatin, udah Bapak pulang aja sana. Bapak udah tahu kamu kesini lagi pasti ngapain? Bapak kamu itu nggak usah diobatin. Bapak kamu itu sehat. Ngerti? Hah? Kenapa pelet kamu? Hah? Ya Allah, pelet dari mana Pak? Pelet dari Hatinya mana? harus Hah? Kami nggak ada pelet-pelet begitu Pak. Ya. Bapak yang kena pelet kali sama Mami. Jangan sembarangan ya. Nah, itu Tutup bisa mulut jadi. kamu. Ya. Buktinya tergila-gila. Saya tuh bersumpah nggak ada pesugihan, nggak pesugihan. Gimana papa kamu nggak tergila-gila sama aku? Dandanan ibu kamu aja kayak begini. Sumpah sahabat ya. Sumpah Yakin, Pak. katanya nggak pesugihan. Yakin. Padahal banyak kejanggalan-kejanggalan sahabat. Coba komentar. Kejanggalan di sahabat. mana? Istrinya juga udah cerita ya sama Mbak Nurinya juga.
di rumah banyak kejanggalan-kejanggalan. Ada Banyak apa? makhluk-makhluk aneh. Suatu ruangan yang tertutup, Ya. yang istrinya sama anaknya pun nggak boleh masuk. Ya. Gimana sahabat tuh? Wan, itu Wan, tidak Boy, menjurus ke tolong pesugihan. dong rukiah nih suami saya sama Iya, saya. nggak ada perlu dirukiah, nggak ada. Kalian yang harus dirukiah. Tolong Wan. Kalian yang otaknya udah dicuci, ngerti? Tahu, pada tuh udah dicuci otaknya. Rukiah apaan? Bapak yang udah mencuci otaknya sama mami. Gue tuh gak percaya, rukiah apaan? Barangan kamu ngomong. Udah Wan, rukiah aja nih bapak saya. Bapak saya. Diam, gua gak percaya. Gua gak percaya rukiah apaan? Rukiah. Merukiah itu metode cara untuk yang namanya menghilangkan suatu energi ataupun aura negatif dalam tubuh. Ya, selebihnya kalau memang ada setan atau jin itu bisa ya, terhindar, ya bisa dibersihkan oleh bukan karena saya, bukan. Wasilahnya pantarnya yang saya bacakan, yang saya pahami doa-doanya atau ayat-ayatnya. Semuanya atas kehendaknya daripada Allah Subhanahu wa taala memiliki kuasa. Ya. Bapak siap nggak untuk saya rukiah? Mau? Gue tuh gak percaya sama bacot-bacot lu pada. Hah? Ngerti lo? Ayo pulang. Pulang. Gue gak percaya. Apaan? Ayo pulang. Pulang. Pelan-pelan. Iya, siap, Chef. Mami pulang. Jangan disuruh. Ayo Mi. Pulang. Allah. Main kamu di sini lama-lama. Ih, Cuci otak kamu nanti. jangan pakai pulang. Udah pelan-pelan. Pelan-pelan. Brengsek lu. Gak usah tarik sama bini anak gua. Siapa yang narik? Hah? Itu loh yang narik. Diam lo. Gak usah tarik. Pikir. Gua mau balik ya. Serah gua. Sahabat, lihat sahabat ya. Pokoknya kita akan terus investigasi sahabat ya tentang Pak Ferdi ini ya. Allah. Itu sahabat yang bisa kami berikan, pokoknya kan kita telusuri lebih dalam untuk lanjut lagi nantinya terus disaksikan ya. Kami tunggu diri dulu ya, kalau emang ada kesalahan dari kami mohon kemarin sebesar-besarnya, kalau ada baik ya kebenaran tidak kami yang Subhanahu wa taala. Kami tunggu diri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Betapa Nabi cintanya kepada yatim piatu. Ayuhal hadirun, tatkala kalian memberikan satu perhatian kepada anak-anak yatim, maka sesungguhnya kalian telah memperhatikan apa yang diperhatikan oleh Nabi Muhammad SAW. Jika kalian mendapatkan perhatian dari Nabi Muhammad SAW, sudah pasti Allah akan memperhatikan kita. Nabi yang selalu mengatakan tidak ada kesempatan untuk orang yang berada di dalam hati Nabi kecuali umat Nabi Muhammad SAW.